Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Kepo Gengs di seluruh Nusantara. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat akal, sehat badan, serta sehat pikiran. Diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi hari-harinya, dan dilampahkan rezeki yang didapatkan berkah selalu menjalani kehidupan. Kepada rekan-rekan semua yang belum subscribe channel Kepo Gengs, mohon kerjasamanya supaya channel ini dapat berkembang dan menyampaikan informasi secara aktual dan valid berdasarkan data-data yang bersumber jelas. Dalam kesempatan ini kami dari tim Kepo Gengs ingin berbagi informasi terbaru perihal uploadan dari artikel newsdetik.com. Seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa belakangan ini dari media informasi yang cukup terkenal di negeri kita sudah mulai meng-up informasi dari Yagol ini. Dan yang masih kita tunggu ini, semoga apa yang menjadi informasi dari artikel-artikel ataupun dari konten-konten kreator dapat dilihat oleh pihak pemerintah dan menjadi perhatian khusus supaya kasus Yagol ini sampai dengan selesai dan ada solusi yang menguntungkan para member-membernya. Dalam artikel ini ditulis dengan judul "Merasa jadi korban investasi bodong, warga laporkan Yagol online ke polisi" oleh Mulia Budi Detik News. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Mulia Budi ataupun tim-timnya yang sudah mengangkat informasi Yagol ini, dan semoga pihak pemerintah dapat melihat artikel ataupun informasi yang di-share supaya bisa menjadi perhatian khusus. Jakarta, aplikasi Yagol online dilaporkan ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait dugaan investasi bodong yang dialami sejumlah warga. Kutipannya, ia kemarin menyerahkan surat klarifikasi permohonan informasi tindak lanjut atau perkembangan perkara, ujar pengacara korban dugaan investasi bodong Yagol, yaitu Rifki Zulham, kepada wartawan pada hari Rabu tanggal 5 bulan 1 2022. Jadi kita akan melaporkan itu, maksudnya kayak gini. Jadi sebelumnya rekan-rekan Yagol ini atau member Yagol telah melaporkan kejadian ini pada tanggal 20 Desember 2021 yang mana Yagol diperkirakan atau diduga telah membohongi member-membernya. Tapi belum ada tindak lanjut dan klien kita juga belum di BAP tuturnya. Laporan bernomor LPB 075912/2021 SPKT _Bareskrim Polri. Rifki menyebut pihaknya melaporkan pemilik atau pihak yang menguasai aplikasi Yagol online itu. Kenyataannya sekarang website tidak bisa dibuka dan pelakunya belum diketahui siapa dan berada di mana. Makanya yang kita laporkan adalah pemilik atau penguasa aplikasi Yagol tersebut, ujar Rifki. Dia mengklaim ada 500 orang yang menyerahkan surat kuasa untuk melapor kepada perwakilan korban, yaitu perwakilan para member yang ada di Jakarta, Bapak Rinaldi Agung. Menurutnya orang yang menjadi korban aplikasi ini berasal dari berbagai daerah. Ya benar, kita pertegas dan perjelas lagi karena korban-korban Yagol berada di seluruh Nusantara. Yang 510 itu ada surat kuasa hard copy-nya dipegang oleh Pak Rinaldi dari berbagai daerah juga, ujar Rifki. Kalau satu persatu ditelusuri ditaksir bisa triliunan. Tapi yang konkret 510 orang yang mengirim surat untuk dikuasakan ke Pak Rinaldi sudah dihitung hanya sekitar 10 miliar lebih. Ini baru 510 orang yang mengirimkan
hard copy atau hard file beberapa waktu yang lalu. Belum lagi teman-teman yang belum memberikan informasi berapa kerugiannya. Totalnya kemungkinan lebih dari 10 miliar ini. Karena kalau dilihat dari jumlah member dan Yagol itu ada 10.575 orang sambungnya. Ini saya rasa data 10.575 orang ini adalah anggota yang ada di grup Telegram pusat. Belum lagi member-member yang belum join di grup Tele pusat, hanya bergabung di daerah ataupun belum join sama sekali di grup tersebut. Jadi diperkirakan ini lebih ya kawan-kawan. Rifki menyebut para korban diiming-imingi keuntungan 2,25% setiap hari dari total investasi. Keuntungan itu berbentuk saldo pada akun Yagol yang bisa ditarik kapan saja. Ya, yang bisa ditarik kapan saja sebelum Desember ya kawan-kawan. Akhir November sudah tidak bisa ditarik lagi. Yang ditarik pun belum masuk ke rekening sampai saat ini. Jadi investor direkrut oleh admin atau leadernya. Syarat menjadi investor hanya dengan cara mendaftar di aplikasi Yagol dan melakukan deposit minimal Rp100.000. Maka keuntungan per hari sebesar 2,25%, kata Rifki. Mengenai hasil dan keuntungan itu diberikan per hari sebesar 2,25%, langsung kelihatan di aplikasi Yagol. Saldo investor setiap hari bertambah dan bisa ditarik kapan saja dan langsung ditransfer ke rekening bank pribadi investor. Sama halnya seperti kita menarik uang di bank secepat itu, dana bisa di-store ataupun ditarik, sambungnya. Kita baca di halaman selanjutnya. Jadi dari seluruh Nusantara memang banyak sekali korban-korban yang telah ditipu oleh aplikasi Yagol ini. Nah, makanya harapan kami, harapan kita semua dari anggota ataupun member Yagol, usut tuntas sampai selesai. Siapa yang merekrut, menurut kami dapat ditrace dari leadernya ataupun dari siapa yang membagikan kode referral yang sejumlah Rp45.000 atau reward lainnya, atau yang terakhir yang mengadakan jalan-jalan. Nah, itu bisa menjadi penjelas ataupun menjadi titik terang kita mencari informasi tersebut. Karena di uploadan Yagol Nusantara kalau nggak salah ya, itu ada salah satu orang yang bergencar-gencar dulunya menebar keburukan, menebar informasi yang secara yakin bahwa Yagol masih lama ataupun segala macam, supaya member-member tetap yakin dan terus menambah saldonya ke aplikasi Yagol. Namun sampai saat ini yang dimaksud ataupun admin dari Yagol Nusantara tersebut, saya lihat terakhir malah mengupload konten-konten yang mencari mangsanya lagi. Nah, dia sebelumnya menggunakan suara aslinya, saat ini dia sudah menjadi ataupun mengedit suaranya seperti apa ya, pelaku borak gitu. Teman-teman bisa lihat di grup tele lah. Dia cari mangsa, yang jelas hati-hati saja, jangan mudah percaya sama orang tersebut. Zainul siapa namanya gitu ya, saya lupa. Tolong tulis di kolom komentar kalau kawan-kawan juga merasa tertipu oleh orang itu atau tahu keberadaan orang itu. Merasa jadi korban investasi bodong, warga laporkan Yagol online ke polisi. Nah, ini di slide keduanya. Rifki mengatakan pihak Yagol menyebut aplikasi itu sudah berizin. Hal itu diduga menjadi salah satu modus meyakinkan korban. Kayak yang dikutip yang saya bilang tadi, banyak orang-orang yang menggencarkan supaya member-membernya percaya dan terus deposit. Bagi siapa yang tahu, berikan saja informasinya. Akan kami cari informasi secara detail dan validnya supaya orang-orang tersebut tidak mengulangi lagi dan mencari korban dan
orang-orang Indonesia menjadi korban lagi ya. Iya betul, itu termasuk modusnya. Selain dari iming-iming 2,25%, pelaku juga mengaku sudah membayar pajak dan mengurus izin kepada pemerintah Indonesia hingga 2025 untuk meyakinkan kepada para korban bahwa dana investor itu aman di Yagol, kata Rifki. Para leader yang di Yagol tidak mengatakan secara spesifik bahwa izin dikeluarkan dari mana, hanya mengatakan sebatas Yagol sudah ada izin dan telah bayar pajak kepada pemerintah, tambahnya. Cerita korban tertarik investasi Yagol online. Perwakilan korban, Renaldi Agung, mengaku tertarik berinvestasi karena dikenalkan oleh orang dekat. Dia tergiur janji hasil yang didapatkan dari investasi itu. Cerita Bang Renaldi seperti ini. Jadi awalnya saya pribadi ya, atau rata-rata korban itu dikenakan oleh orang-orang terdekat. Orang-orang terdekatnya itu mengajak untuk berinvestasi melalui ada websitenya. Jadi kita harus mendownload aplikasinya dari website tersebut, kata Bang Renaldi. Mereka menunjukkan bukti bahwa mereka sudah dapat hasil dari investasi itu. Mungkin karena mereka lebih dahulu ya. Iya, yang jelas karena mereka lebih dahulu. Ada yang sudah dapat motor, ada yang ngasih lihat uangnya berlimpah gitu, diiming-imingkan oleh keluarga terdekat, sambungnya. Renaldi menyebut aplikasi Yagol online tidak dapat diakses pada awal Desember 2021. Dia mengatakan member lain telah menandatangani petisi untuk percepatan pengusutan perkara dugaan. Jadi awalnya itu masih berjalan normal sampai akhirnya awal Desember aplikasi itu sudah tidak bisa diakses sama sekali. Nah, disitulah kita merasa wah, ini udah ketipu nih, dan akhirnya kita mengumpulkan seluruh korban itu. Ya rata-rata di setiap daerah ada, kata Renaldi. Rata-rata iya, semua setiap daerah saya yakin pasti ada yang bergabung di aplikasi Yagol itu. Dan yang saya herankan, leader-leader yang berkoar-koar awalnya menjanjikan mengiming-imingi manis hilang di telan bumi ataupun lenyap di telan bumi. Nah, kita bisa mengusut tuntas melalui selain melaporkan ke Bareskrim, cari informasi mereka yang share awal-awal dulu, mengejar-gejarkan, mengiming-imingi membernya keberadaannya di mana. Barangkali mereka tahu aksesnya menuju koordinator atau tim-tim dari antek-antek Yagol ini. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Mohon tulis di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe, subscribe-lah terlebih dahulu supaya informasi ini dapat diketahui oleh kawan-kawan yang belum melihat video ini. Dan harapan kami, Bapak dari kepolisian atau Bapak dari pemerintahan Republik Indonesia menjadikan perhatian khusus supaya tidak ada korban-korban lagi. Dan harapan kami kembali, kalaupun memang bisa, uang-uang korban Yagol ini dapat dikembalikan setelah ditemukannya tersangka dari Yagol ini. Dan tidak ada aplikasi lainnya atau sejenisnya investasi bodong yang menggait atau mendapatkan mangsanya seperti yang sudah harapan kami itu. Sehat selalu kawan-kawan. Subscribe channel Kepo Gengs ini agar bermanfaat dan menyajikan informasi berdasarkan data yang valid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.